Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh, NIM 11904080, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang isyarat al-nas. Isyarat al-nas adalah lafal terhadap makna yang tidak dimasukkan melalui susunan kalimat, baik dalam bentuk makna pokok ataupun tidak pokok. Hanya saja, makna tersebut menetapkan dan melekat pada makna yang dimaksud melalui susunan kalimat. Dengan demikian, makna yang diambil dari isyarat al-nas bukan menjadi tujuan dari susunan kalimat dari adalah ibarat al-nas. Memang dikehendaki melalui susunan kalimat secara langsung. Selanjutnya, dalam isyarat al-nas terkadang cukup jelas yang memungkinkan untuk dipahami dengan sedikit perenungan dan penalaran. Dan terkadang pula adalah samar sehingga untuk mengetahui diperlukan kecermatan analisis dan penalaran yang mendalam. Contoh dalam isyarat al-nas ini terdapat dalam surah Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatus siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum libasun lahun. Alimallahu ankum kuntum tahtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu kuntum tahtanu anfusakum fataba 'alaikum ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر, yang artinya dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi manfaat kepadamu. Maka sekarang campurlah mereka dan ikuti apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minum sehingga terang bagimu putih dari benang hitam, yaitu al-fajar. Berdasarkan susunan kalimat, ayat tersebut menunjukkan kebolehan mencampuri istri pada seluruh bagian waktu malam di bulan Ramadan sampai terbit fajar. Kemudian berdasarkan ala isyarat al-nas dipahami kebolehan memasuki waktu subuh dalam keadaan junub dan berpuasa. Sebab kebolehan mencampuri istri hingga terbit fajar berakibat ketika fajar seorang masih berada dalam keadaan junub. Yang ketiga, dalalah al-nas. Dalalah al-nas ialah dalalah lafaz terhadap ketetapan hukum yang terdapat pada persoalan yang dinyatakan dalam al-nas yang kemudian diperuntukkan pada persoalan yang tidak dinyatakan secara eksplisit tanpa membutuhkan ijtihad secara syariat Islam, baik persoalan yang dinyatakan dalam al-nas atau mansub alaih karena kesamaan illat, atau bahkan lebih layak terhadap hukum itu disebabkan amat kuatnya alasan hukum padanya. Dalalah ini disebut dalalah al-nas karena hukum yang ditetapkan berdasarkan hukum ini tidak dipahami dari lafaz sebagaimana yang terjadi pada dalam ibarat al-nas atau isyarah al-nas. Akan tetapi ia dipahami melalui illatnya, dan illat itu hukum. Dalalah ini juga disebut bahwa al-hitbah atau tujuan dan sasaran dari suatu pembicaraan. Sedangkan Imam Syafi'i menganggapnya sebagai qiyas jalil. Sementara di kalangan ulama madhab Hanafi itu disebut mahfun muwafaqah karena ada kesesuaian dan kesamaan alasan hukumnya. Dalam Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmah. Yang artinya, jika salah seorang keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali
Maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentuk mereka dan ucapkanlah kepada mereka perbuatan yang mulia. Mereka di sini menuju ke kedua orang tua. Berdasarkan Da'alah Al-As, ayat ini menunjukkan keharaman mengatakan ah kepada ibu dan bapak. Karena kenapa? Karena itu menyakiti hati mereka. Kemudian berdasarkan Da'alah Al-Nas, ayat ini menunjukkan keharaman memukul, mencaci maki, memenjarakan dan mencegah mereka makan dan minum dan semisalnya. Sebab hal tersebut jauh lebih menyakiti hatinya daripada sekedar perkataan ah. Oleh karena itu, hukum keharaman pada beberapa hal yang tidak disebut dalam Al-Nas ini lebih kuat daripada hukum haram sesuatu yang disebut Al-Nas sebab asalnya lebih kuat. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Mohon kurangnya saya mohon minta maaf.